Zoom dan juga WA seperti ini. Dan juga Pak Rahmat akan menambahkan satu lagi. Mungkin mulai pertemuan minggu depan, Pak Rahmat akan menambahkan absensi. Ya, jadi absensinya itu bisa diakses lewat Zoom ini. Jadi kalau kamu tidak ikut lewat Zoom, ya, kamu tidak bisa absen. Itu nanti di kolom chat, tahu ya? Di Zoom itu ada kolom chat. Tahu enggak? Silakan dijawab. Silakan. Tahu, Pak. Kolom chat, Zoom group chat ya. Itu nanti Pak Rahmat minggu depan ya, bukan nanti. Minggu depan Pak Rahmat akan menambahkan link untuk absen. Jadi Pak Rahmat tahu siapa anak yang mengikuti Zoom, siapa yang enggak. Ya, seperti itu. Absen, ya, betul. Oke, seperti itu ya. Tetap Pak Rahmat minta, seperti yang kemarin, tugas-tugas yang diberikan baik dari Pak Rahmat maupun Bu Alifah, dikerjakan, ya, dikumpulkan sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan. Ya, seperti kemarin, Pak Rahmat masih lihat hanya beberapa anak yang mengumpulkan. Tidak sampai separuh anak, bahkan yang sudah mengirimkan tugasnya. Itu. Ya, Pak Rahmat minta, ya, kedisiplinan mengumpulkan tugas ditingkatkan lagi. Ya. Kamu kelas 6, yang butuh nilai itu kamu. Ya, untuk apa? Untuk bisa melanjutkan ke SMP. Kalau kamu tidak mengikuti Zoom, tidak mau bertanya, tidak mau mendengarkan, kamu sendiri yang rugi. Seperti itu ya. Dari kami ya. Ya, sebentar. Ya, kita Pak Rahmat langsung ke materi ya. Di materi ini semester 2 kita melanjutkan materi dari materi yang sebelumnya. Kita sekarang sudah masuk ke tema 6. Ya. Tema 6 berjudul ini, menuju masyarakat sejahtera. Ya, dengan subtema 1 yang berjudul, bentar ada teman yang gabung. Masyarakat peduli terhadap lingkungan. Ya. Ya, bentar ada teman yang gabung. Nah, kalau gabung terlambat seperti ini mengganggu. Bisa kamu lihat ya di gambar ini, ya. Gambar apa ini kira-kira? Gambar? Gambar masyarakat, ya. Apa? Melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar. Nah, di situ ada orang tua, ya, baik bapak, ibu maupun anak-anak semuanya ikut serta dalam kerja bakti tersebut. Untuk apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Salah satunya tadi, yaitu melaksanakan kerja bakti. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban. Ya, sebelumnya, pada tema-tema sebelumnya kita sudah belajar apa itu kewajiban. Ya. Merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan. Ya, mengisi kemerdekaan. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ditampilkan di sini ada 4 gambar. Haraman pinta coba satu-satu ya.
Farel, coba jelaskan apa yang kamu lihat di gambar yang pertama ini. Farel dulu. Silakan. Kerja bakti, gotong royong. Gotong royong, bekerja bakti. Ya, lanjut, Linda. Gambar yang ini, gambar apa kira-kira? Kelihatan enggak di hatimu? Linda. Ya, ini gambar apa? Masyarakat membayar pajak. Ya, kewajibanmu ketika sudah dewasa salah satunya adalah membayar pajak. Lanjut. Video. Yang ini gambar apa, Mas Video? Yang ini. Bekerja bakti menanam tanaman. Ya, bekerja bakti ya, atau bekerja sama. Untuk apa? Menanam tanaman, menanam pohon. Atik. Yang ini gambar apa? Warga sedang melaksanakan ronda malam. Ya, warga sedang melaksanakan ronda malam. Nah, ini adalah salah satu macam-macam upaya ya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, salah satu contohnya ada di bacaan di bukumu itu ya, yang berjudul Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur, seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Ya, setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyuburan tanaman. Ya, ini adalah salah satu contoh ya untuk menjaga ya lingkungan lebih sejahtera, masyarakat yang sejahtera. Dicontohkan di sini apa? Warga Kampung Rawajati yang menjaga kebersihan lingkungan dan juga memanfaatkan sampah-sampah yang ada untuk diolah menjadi apa? Tadi untuk diolah menjadi ini kompos, pupuk kompos. Nah, yang hasilnya nanti bisa dimanfaatkan sendiri atau bisa dijual. Gitu. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Ya. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Nah, berarti di sini bisa dikatakan bahwa anak-anak semua sudah mulai menginjak masa remaja awal. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menumbuhkan dalam dirimu sikap peduli terhadap lingkungan. Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Contoh, yaitu melalui kegiatan pecinta alam. Ya, besok ketika kamu mungkin di SMP, ya, di SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, nanti akan ada yang namanya ekstrakurikuler seperti itu, cinta alam. Nah, itu juga bisa sebagai salah satu langkah
menumbuhkan kepedulianmu terhadap lingkungan, rasa cintamu terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. Ya, ini kegiatannya. Yang pertama yaitu kegiatan reboisasi di lahan gundul. Ya, kedua, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Yang ketiga, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Ya, ini sikap yang apa? Yang menunjukkan bahwa kamu peduli terhadap lingkungan. Ya. Jadi kalau kamu ya melihat salah satu contoh ya sikapnya ya, kamu melihat sampah berserakan ya, di depan rumahmu misalnya, bagaimana sikap yang bagus? Sikap yang benar bagaimana? Membersihkannya atau membuang sampah tersebut ke tempat sampah. Nggak usah tunggu-tunggu, nggak usah lihat-lihatan. Oh, kamu lihat langsung ambil. Nggak usah nunggu orang lain ngambil. Nah, atau kamu melihat orang membuang sampah sembarangan, kamu bisa mengingatkan orang tersebut, Mas, Mbak, Pak, Bu, tempat sampahnya di sana. Nah, buang sampahnya di sana. Contohnya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Sebentar, macet. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia akan terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon yang asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Yang paling gampang di rumahmu. Ya. Jaga kebersihan rumahmu. Ya, jaga kebersihan. Yang paling gampang lagi kamarmu. Dibersihkan, ditata yang rapi. Jangan biarkan ada sampah-sampah, kotoran-kotoran yang dibiarkan terlalu lama. Ya, buang sampah ke tempat sampah. Nah, ya. Ada juga apa? Dipilah-pilah sampah tersebut bisa. Ya, di sekolahan ya. Kamu udah lama ya enggak ke sekolahan ya. Disediakan apa? 3 macam tempat sampah. Warna apa aja? Merah, Kuning, kuning, hijau. Tempat sampah untuk apa kira-kira? Untuk membuang sampah. Yang merah dulu, merah. Untuk tempat sampah yang untuk sampah-sampah yang Kaca, seperti kaca. misalnya ada paku ya, seperti untuk sampah-sampah yang sekiranya bisa nggak sengaja teman main bola kena kaca, kadang kan sering terjadi seperti itu ya. Sampah kacanya dibuang kemana? Dibuang ke tempat sampah warna merah ya. Kemudian hijau, tempat sampah hijau untuk apa? Untuk daun. Ya. Daun, Pak. Biasanya digunakan untuk sampah daun-daun kering ya, yang nantinya biasanya kalau di SDB 2 kita olah sebagai apa? Pupuk. Ya, pupuk kompos ya, composting itu ya, pernah ikut ya kamu ya, ada foto-fotonya. Kenapa? Nah, kemudian kalau yang tempat sampah warna kuning, Untuk sampah plastik. nah, plastik, kertas, itu ya, sampah-sampah anorganik ya yang bisa diolah lagi itu. Nah, ya, ada juga bacaan di bukumu ya, halaman 32 tentang seorang aktivis peduli lingkungan ya. Seorang anak ya, anak ini ya judulnya itu ya. Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Yo, jangan lain cara-cara yo, mulai.
ya, 650 kg koran bekas. Ya, singkat saja, nanti silakan kamu baca lagi di bukumu ya. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Ya, seperti yang dilakukan Flavian Abisam, ya, bocah 11 tahun di Abu Dhabi, yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tidak terpakai untuk didaur ulang. Nah, ya, dari dia mengumpulkan sampah-sampah ini, bisa dapat penghasilan enggak kira-kira? Bisa sekali, ya, dengan dimanfaatkan, ya. Contoh yang ada di lingkungan sekitarmu. Ya, contoh yang gampang ya tadi. Di sekolahan misalnya ya, tadi sampah daun-daun dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Ya, kotoran-kotoran hewan, yang misalnya kamu kok punya kambing di rumah, punya peternakan hewan, ya, bisa dimanfaatkan kotorannya sebagai apa? Pupuk yang dari kotoran hewan, masih ingat? Pupuk kandang, ya. Kemudian apa lagi? Ada kerajinan-kerajinan yang memanfaatkan barang-barang bekas dari plastik. Pernah lihat ya kamu ya? Tas-tas misalnya dari bungkus apa itu? Bungkus-bungkus plastik gitu ya, dari bungkus kopi, macam-macam dan lain sebagainya, itu sudah banyak bisa kita temukan di mana saja. Nah, itu adalah salah satu bentuk apa? Kepedulianmu terhadap lingkungan. Ya, selain kamu menjaga lingkungan tetap bersih, ya, kamu juga bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Ya. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan, meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ya, jadi kepedulian dirimu, ya, kepedulian kamu sendiri terhadap lingkungan itu juga dibutuhkan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, negara yang maju. Ya, kamu bisa lihat di negara-negara yang sudah maju, ya. Contoh yang dekat aja dengan Indonesia, Singapura misalnya, di sana masyarakatnya peduli sekali terhadap lingkungan. Bahkan mungkin kamu jarang menemukan ada sampah berserakan di jalanan-jalanan, itu jarang sekali. Ya. Lanjut. Nah, lihat ya, ini ada 3 gambar. Ada yang bisa menyimpulkan enggak isi dari 3 gambar ini? Silakan. Yang mau berbicara. Kerja kelompok mengerjakan tugas. Kerja kelompok mengerjakan tugas dari Almera. Yang lain, silakan. Tidak apa-apa. Jadi kita belajar Zoom itu biar bisa ngomong seperti ini, komunikasi. Jangan Pak Rahmat merangkai seperti ini kamu tinggal tidur loh. Ya, silakan bertanya. Ya. Kalau kamu udah mudeng ya silakan bertanya. Gambar apa lagi ini kira-kira? Belajar kelompok tadi Almara. Berdiskusi. Berdiskusi. Ya, apa lagi? Dah? Gambar di atas ya adalah salah satu ya bentuk kewajibanmu. Kewajibanmu sebagai apa kira-kira? Siswa-siswi ya, sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar. Apa kewajibanmu sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar? Mengerjakan tugas. Ya. Apakah kewajibanmu mengumpulkan uang yang banyak?
Atau kewajibanmu menjaga pertahanan Indonesia? Tidak, ya. Kewajibanmu sebagai seorang pelajar adalah belajar. Nah, salah satu upaya tadi mengisi kemerdekaan, kalau bagi kamu itu sangat gampang, ya. Tidak perlu susah-susah seperti TNI harus mengangkat senjata untuk melindungi negara. Kamu kewajibanmu cuma harus belajar, ya, seperti itu. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, ya, sekolah dasar SD, SMP. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 31 ayat 2. Ya, silakan, ini nanti penting ya, silakan kamu catat ya. Bunyi pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, contohnya kamu sekarang sedang bersekolah di apa? Di SD Bangatayu Wetan 02, SD negeri. Nah, ya, maka dari itu tidak seperti zaman dulu ya, sebelum ada pasal ini ya. Zaman dulu sekolah harus membayar. Nah, zamannya Pak Rahmat dulu 50.000. Kalau sekarang diberi, kemudian digratiskan. Nah, kalau kamu sekolah di SD atau SMP negeri, seperti itu. Nah, kalau kamu kok pengen mondok, ya silakan, itu bagus. Kalau kamu kok besok pengen ke swasta, itu juga bagus, ya. Tapi membiayai sendiri. Nah, tapi yang jelas yang namanya pemerintah itu menyediakan, nah, seperti itu ya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh, memperbaiki fasilitas pendidikan. Misalnya gedung-gedung sekolah yang rusak. Nah, dari pemerintah membantu memperbaiki atau bahkan dibuatkan gedung baru. Wah, seperti itu. Kamu tidak perlu iuran, mengumpulkan uang untuk bangun gedung baru. Zaman dulu seperti itu. Kemudian memberikan bantuan buku gratis. Ya, kamu diberikan buku, ya, kamu dipinjami buku. Ya. Siapa yang bayari itu? Yang bayari ya pemerintah. Kamu tinggal pakai, kamu tinggal ngerawat dan buku itu tidak rusak. Ya. Dan juga menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Nah, Bapak Ibu gurumu ya harus pintar juga, harus yang tinggi dan bisa ngajar. Meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa, ya, sangat membutuhkan program. Yang berapa itu? Nah, tolong ya, speakernya, mic-nya dimatikan, itu tadi ramai sekali. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta dan dukungan warga masyarakat. Ya, pemerintah itu tidak bisa berjalan sendiri, membuat peraturan kalau kamu tidak melaksanakan, ya sama saja. Ya, contohnya ini, dibuat ada jam belajar, jam 18.30 atau setengah 7 malam sampai jam 9 malam. Ya, dianjurkan oleh pemerintah agar kamu mau belajar. Tapi kalau kamunya tetap tidak mau, tetap ngayal, tetap pengen begadang, ya tidak bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Nah, dah, waktunya tinggal 5 menit ya. Tugas untuk hari ini, silakan nanti kamu tuliskan di buku catatanmu ya. Jawablah 3 pertanyaan ini. Pertama, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, sudah kita bahas sebelumnya ya di tema-tema, tema 3, tema 4, tema 5 itu sudah dibahas. Apa toh maksud yang dimaksud dengan kewajiban?
Yang kedua, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Silakan kamu tuliskan minimal 2. Masing-masing di lingkungan sekolah 2, di lingkungan rumah 2. Silakan kamu tuliskan. 2, Pak. Yang ketiga, bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Ya. Apakah kamu melaksanakan kewajiban tersebut atau tidak? Misalnya seperti itu. Oh, saya tahu kewajiban saya sebagai seorang pelajar di rumah adalah harusnya ya belajar, mengulang materi yang sudah dipelajari atau tadi. Nah, kamu laksanakan apa enggak? Nah, seperti itu. Silakan nanti kamu tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi di buku catatanmu. Ya, Pak. Oh, ada yang mau ditanya? Rektor haram. Ada yang mau tanyakan? Tinggal 4 menit. Tidak. Ya, jadi Pak Rahmat ingatkan lagi, mulai minggu depan Pak Rahmat akan memberikan absen ya di kolom chat ini, Zoom grup chat ini nanti akan ada absen ya. Jadi bisa tahu siapa yang benar-benar mengikuti. Kemudian yang kedua, mungkin akan ada Pak Rahmat tambahkan juga absen, tapi di YouTube. Jadi yang misalnya kamu ketinggalan, Pak Rahmat sarankan jangan sampai ketinggalan karena Pak Rahmat tahu jamnya itu. Jamnya kamu absen. Kalau kamu kok tidak bisa gabung, ya terpaksanya tidak bisa gabung, ya wes rak popo. Gara-gara mungkin nanti kamu pengen absen, merasa butuh kan? Ya. Di YouTube. Ya, videonya yang Pak Rahmat kirim di YouTube silakan kamu simak. Karena ini yang tidak mengikuti semua buka YouTube. Jadi kita tahu ya nonton berapa itu Pak Rahmat tahu. Harus ada 89 anak ya yang gabung di Zoom misalnya 44 ya, yang membuka di YouTube ada berapa anak kira-kira? Misalnya toh 45 harus 45 anak buka di YouTube. Tapi ternyata tidak sampai 45. Contohnya seperti itu. Jadi Pak Rahmat tahu. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau tidak ada yang mau bertanya ya, Pak Rahmat akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.